warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat ini kita telah banyak mendengar hadis-hadis, baik itu bersifat sahih, hasan, dhaif ataupun maulud. Tapi ada hal yang perlu diketahui. Faktanya ada ribuan hadis yang telah kita dengar hari ini. Ternyata ada beberapa hadis yang memang sengaja disembunyikan, dan segala sesuatu yang sengaja disembunyikan memang akan memancing penasaran bagi kita sebagai manusia. Dan di video kali ini kita akan membahas apakah dari hadis tersebut dan kenapa hadis ini disembunyikan oleh para sahabat. Untuk itu kita akan membahas tentang misteri hadis yang disembunyikan oleh para sahabat. Teman-teman pasti tidak asing dengan nama Abu Hurairah. Namanya sering kita dengar di akhiran bunyi hadis. Beliau adalah salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak merauhi hadis dari ribuan hadis yang ada sekarang. Ternyata ada beberapa hadis yang masih dirahasiakan, malahan itu tak boleh diketahui oleh umat manusia. Mengenai hadis misterius ini, Abu Hurairah pernah berkata, "Aku menghafal dari Nabi 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana sudah aku sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai aku sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis ini teman-teman berisi tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang mengisahkan tentang masa depan dunia, dan diyakini bahwa seorang peramal terkenal yang bernama Nostradamus telah mencontek sebagian dari hadis ini. Makanya benar terjadi manuskrip-manuskrip yang diduga merupakan kumpulan hadis misterius ini yang dihimpun oleh Abu Hurairah. Hingga hari ini masih tersimpan di Turki. Manuskrip kuno yang berisi perkataan Nabi Muhammad SAW itu ditulis ulang oleh para peneliti dan memberinya judul Salam wa Harfiyah. Di dalam manuskrip misterius tersebut dikisahkan pada suatu hari ketika habis sholat Isya, Nabi Muhammad SAW memberikan pengajian kepada para sahabatnya. Tapi kala itu isi pengajiannya tak seperti biasanya. Kali ini Nabi Muhammad SAW mengisahkan kejadian-kejadian penting yang akan terjadi di masa mendatang sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tak ada seorang pemimpin pun di masa mendatang yang memimpin 300 orang atau lebih. Diberitahukan nama dan ciri-cirinya kepadaku." Kemudian salah seorang sahabat berkata pada kami malam itu, "Berkompetisi adu hafalan tentang hubungan Nabi malam itu. Ini kami tak sanggup menghafal semua nama-nama itu." Jadi di malam itu Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat tentang peristiwa apa saja yang akan terjadi di masa depan. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan beberapa tokoh yang akan memimpin dunia di masa depan. Para sahabat masih merasa enteng ketika menghafal nama-nama Arab seperti Anwar Sadat, Saddam Hussein, Nasir atau Gamer, Abdul Nasir, dan lain-lain. Atau menghafal nama lokasi seperti Mesir, negeri Isra Mi'raj atau Palestina, Israel, Bani Israel, dan lain-lain. Namun ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama tokoh-tokoh yang non-Arab, para sahabat mengalami kesulitan untuk menghafalnya. Waktu itu Nabi SAW menyebutkan Jerman atau Arus dan lain sebagainya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan akhir zaman itu memang sengaja disembunyikan secara rapat, karena hal tersebut ditakutkan akan menimbulkan fitnah dan perpecahan dalam kehidupan manusia. Secara jelas juga Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan beberapa nama tokoh, tempat hingga alasan peperangan itu bisa terjadi sebagai gambaran di masa akhir zaman. Dalam manuskrip itu juga dikatakan jika perang akhir zaman adalah perang yang akan terjadi setelah 2 perang besar sebelumnya. Sedangkan perang besar diserukan oleh seorang laki-laki yang disebutkan bernama Al-Hihir. Nah, Al-Hihir dikatakan ingin menguasai seluruh dunia dan dia berasal dari sebuah negeri yang bernama Jerman. Jika teman-teman lihat, kata Jerman yang menjadi pencetus perang dunia kedua memiliki kemiripan dengan nama Jerman. Dan Al-Hihir adalah sebutan untuk Adolf Hitler atau Hitler. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan dalam rangkaian hijrah sesudah 1300 tahun Mesir diperintah oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan Nasir.
dan disebut bangsa Arab sebagai sang pemberani dari Mesir. Allah menyebutnya hina dalam perang dan perang tidak memperoleh kemenangan. Kemudian Allah menghendaki Mesir memperoleh kemenangan di bulan-bulan yang mereka cintai. Mereka kemudian diterima sebagai pemelihara Al-Bait, dan Arab ketika berada di bawah pemerintahan seorang laki-laki bernama As-Sada bin Anwar atau Anwar Sadat. Akan tetapi dia kemudian berdamai dengan pencuri Masjidil Aqsa di negara Al-Hazim atau Palestina. Di Irak akan muncul seorang laki-laki yang bertindak sewenang-wenang dan Sufyani. Di sana satu matanya terdapat tanda kemalasan. Nama orang itu adalah As-Sadar, yang menjadi penghancur orang-orang yang bersekutu untuk menentangnya di Kuwait kecil yang dimasukinya. Ia adalah Mahdun. Kata As-Sadam di teks tersebut, teman-teman, merujuk pada seorang mantan presiden Irak yang bernama Saddam Hussein. Kemudian, isi dari manuskrip itu mengatakan tidak ada kebaikan bagi Sufyani kecuali dengan Islam dan kecelakaan bagi pengkhianat Al-Mahdi yang terpercaya. Kata Sufyani di teks itu maksudnya adalah Uni Soviet, yaitu sebuah persatuan dari 15 negara yang telah terpecah pada tahun 1991. Yang paling dominan adalah negara Rusia. Lalu, manuskrip itu mengatakan dalam rangkaian hijrah 1400 tahun dalam hitungan 2 dan 3, Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang tersesat dan dimurkai Allah dan orang-orang yang tersesat dengan kemunafikan di bumi Isra Mi'raj di tepi bukit Masjidun atau Israel. Dalam perang itu akan keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Namanya adalah Amiriki atau Amerika Serikat. Ia akan menggoda dunia waktu itu dalam kemaksiatan dan kekafiran. Sementara itu, Yahudi dunia pada saat itu berada di tempat paling tinggi. Bangsa Yahudi menguasai seluruh Al-Quds atau Yerusalem dan Al-Madinah. Semua negeri datang dari laut dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Al-Mahdi melihat seluruh dunia melakukan makar buruk kepada dirinya, dan dia melihat makar Allah yang lebih hebat lagi. Dia melihat seluruh alam Tuhan dalam kekuasaannya. Akhir dari perang itu adalah di tangannya, dan seluruh dunia merupakan pohon yang dimilikinya dari dahan hingga ranting-rantingnya. Di tanah Isra Mi'raj terjadi peperangan dunia yang di situ Imam Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir bila mereka tidak mau keluar dari Palestina. Maka kemudian orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan yang sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya dalam kelompok kekuatan Yahudi. Al-Hazab ini adalah sebutan untuk Yahudi Eropa dan sekitarnya, dan Bani Israel. Masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan dan bahwa janji Allah telah benar-benar datang dan tidak akan diakhiri lagi. Bumi, lautan, dan langit terbakar untuk mereka, dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia, dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal, dan perangnya terjadi di negeri Syam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini adalah sebagian dari cuplikan dari isi manuskrip tentang Nabi Muhammad SAW yang mengisahkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Para peneliti Muslim memperkirakan manuskrip tersebut berasal dari abad kedua Hijriah, yang sekarang manuskrip tersebut tersimpan di sebuah perpustakaan di Istanbul, Turki. Prediksi Perang Dunia Ketiga sudah mulai terlihat jelas dengan konflik negara Islam di Suriah dan gejolak di Timur Tengah. Negara-negara Sekutu Barat yang tergabung dalam NATO dinilai menjadi ancaman nyata dan berbahaya. Berita dalam tabloid Moskow, sebuah media tersohor di Rusia, menulis bahwa konflik Suriah memungkinkan memicu konfrontasi militer antara Amerika dan Rusia. Jika hal ini terjadi, Perang Dunia Ketiga semakin dekat, dan bukan hal yang mustahil bila Perang Dunia Ketiga menjadi tanda perang akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi itulah misteri hadis yang disembunyikan oleh para sahabat. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.